Wuduku di kamar hotel saat Tuhan menegurku. Ini adalah kisah nyata Rido, seorang suami mapan dengan keluarga yang harmonis dan usaha travel umroh yang sukses. Tapi satu momen kelalaian, berawal dari rasa bosan dan godaan sosial media, hampir menghancurkan semuanya. Dalam kisah ini, kamu akan melihat bagaimana godaan bisa datang dari hal kecil dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur hambanya dengan cara paling tak terduga, melalui air wudhu di kamar hotel saat dosa nyaris terjadi. Cerita ini bukan sekedar kisah perselingkuhan, tapi tentang kesadaran, taubat, dan perjuangan mempertahankan rumah tangga. Untuk kamu yang sedang dalam pernikahan atau sedang goyah dalam iman, kisah ini mungkin bisa menyadarkanmu. Saksikan kisah utuhnya dan rasakan setiap emosinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu jadi yang pertama menyaksikan video baru dari kami. Namaku Rido. Aku pria berusia 35 tahun, tinggal di Bekasi bersama istriku, Maya, dan dua anak kami, Andre yang masih 5 tahun, dan Putri yang baru menginjak 2 tahun. Aku menjalankan usaha travel haji dan umroh, bisnis yang sudah aku bangun sejak aku menikah. Alhamdulillah, rezekinya selalu ada. Rumah kami sederhana tapi nyaman. Aku punya mobil untuk keluarga dan 1 mobil kantor. Hidupku terbilang mapan. Kalau orang lain melihat dari luar, mereka pasti mengira hidupku sudah sempurna. Istri yang baik dan taat, anak-anak yang lucu dan sehat, dan usaha yang stabil. Bahkan hubungan kami dengan keluarga besar juga harmonis. Tidak ada drama. Tidak ada masalah besar. Maya selalu mengurus rumah dengan baik. Dia juga aktif di pengajian ibu-ibu. Aku sendiri lumayan aktif di masjid. Anak pertamaku sudah mulai masuk taman kanak-kanak, dan aku sangat bangga melihatnya tumbuh jadi anak yang cerdas. Setiap pagi, Maya selalu menyiapkan sarapan. Aku berangkat ke kantor dengan hati tenang. Timku di kantor bisa diandalkan. Biasanya aku hanya kontrol operasional dan komunikasi dengan jemaah. Sisanya tinggal dipantau. Kalau tidak ada keberangkatan, kantor cenderung sepi. Ada waktu longgar yang kadang aku habiskan dengan baca berita, cek jadwal, atau sekadar ngopi sambil duduk di ruang kerja. Hari-hari seperti itu awalnya terasa menyenangkan. Tapi entah sejak kapan, aku mulai merasa ada yang hambar. Rasanya seperti makan makanan enak yang lama-lama terasa biasa. Aku tetap bersyukur, tapi dalam hati kecilku ada rasa jenuh yang aku sendiri sulit pahami. Mungkin karena semuanya berjalan terlalu stabil. Tidak ada tantangan baru. Tidak ada kejutan. Pernah suatu malam, aku duduk di teras rumah sambil melihat Maya bermain bersama anak-anak. Mereka tertawa, Putri sesekali mengejar kakaknya Andre. Aku ikut tersenyum. Tapi entah kenapa, perasaan kosong itu masih ada. Aku tidak mengerti kenapa aku merasa seperti ini. Aku punya semuanya, tapi tetap merasa seperti ada yang kurang. Di kantor, kejenuhan itu makin terasa. Setiap hari rutinitasnya sama. Aku datang pagi, buka laptop, cek laporan, terima telepon dari calon jemaah, lalu makan siang di tempat biasa. Sore pulang, macet sebentar, lalu sampai rumah. Malam hari, kami makan bersama, lalu tidur. Begitu terus. Saat itu, aku mulai sering pegang ponsel. Bukan untuk kerja, tapi hanya scroll media sosial. Awalnya hanya iseng. Lihat kabar teman lama, baca komentar-komentar lucu, atau nonton video pendek. Tapi dari situlah, kebiasaan baru muncul. Aku mulai suka menjelajahi akun-akun yang asing. Melihat unggahan orang-orang yang tidak aku kenal. Mungkin karena aku bosan, jadi aku lebih tertarik pada hal-hal yang tidak ada dalam hidupku. Maya kadang menegurku. "Mas, jangan terlalu sering main HP ya. Ajak anak-anak main juga," katanya. Aku hanya tersenyum. Aku tahu dia tidak suka kalau aku terlalu fokus ke layar. Tapi aku tidak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya aku lihat. Aku hanya bilang aku butuh hiburan. Waktu terus berjalan, dan kebiasaan itu makin menjadi.
Aku tidak pernah mencari masalah, tapi aku juga tidak benar-benar menahan diri. Aku tidak pernah punya niat macam-macam, tapi aku juga membiarkan diriku terseret. Dan saat itu, aku masih mengira semua baik-baik saja. Padahal, dalam diam, aku sedang mulai berjalan menuju arah yang salah. Di rumah, semuanya tetap terlihat normal. Maya tetap menjadi istri yang sabar dan perhatian. Anak-anak tumbuh dengan riang. Tapi aku tahu, perlahan aku mulai menjauh secara emosional. Aku tetap memberi nafkah, tetap pulang tepat waktu, tetap mengantar anak ke sekolah. Tapi hatiku tidak sepenuhnya hadir. Aku tidak pernah berpikir akan berubah seperti ini. Dulu aku selalu yakin bisa menjaga diri. Aku percaya rumah tanggaku kuat. Tapi kenyataan tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Ada titik lelah yang datang diam-diam. Dan saat itu, kalau kita tidak waspada, kita bisa terjatuh tanpa sadar. Aku masih ingat, pada satu sore yang lengang di kantor, aku melihat satu unggahan di media sosial. Foto seorang wanita, wajahnya cantik, senyumnya menarik. Entah kenapa aku berhenti scroll, aku lihat profilnya. Seorang janda, namanya Tina. Dari situlah semua dimulai. Waktu itu aku tidak merasa sedang mengkhianati siapa-siapa. Aku hanya like fotonya. Tapi ternyata satu klik itu membawa langkah-langkah berikutnya yang makin jauh. Aku belum sadar. Atau mungkin aku pura-pura tidak sadar. Dan itulah awal dari semuanya. Awal dari sesuatu yang hampir menghancurkan hidupku. Sesuatu yang membuatku akhirnya tersadar. Dengan cara yang tidak pernah aku duga. Hari-hari di kantor semakin terasa hambar. Rutinitas yang dulu membuatku merasa berguna, sekarang seperti robotik. Aku tahu semua berjalan lancar. Karyawan bekerja dengan baik, jemaah terlayani, keuangan sehat. Tapi justru karena terlalu lancar, aku merasa tidak punya ruang untuk berkembang. Tidak ada tantangan, tidak ada semangat. Setiap pagi aku tetap bangun, sarapan bersama Maya dan anak-anak, lalu berangkat kerja. Tapi belakangan ini, aku lebih sering termenung di meja kerja. Kadang aku hanya membuka file lama, atau sekadar menatap layar laptop tanpa fokus. Ponselku selalu di dekat tangan. Begitu bosan mulai muncul, aku buka sosial media. Dari sanalah semuanya mulai berubah. Setelah melihat foto Tina dan memberi tanda suka, aku jadi penasaran. Aku kunjungi lagi profilnya keesokan harinya. Ia sering unggah foto selfie dengan caption singkat, kadang tentang kesepian, kadang tentang semangat hidup. Entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang nyambung antara apa yang dia tulis dan apa yang aku rasakan belakangan ini. Satu malam, aku memberanikan diri mengirim pesan singkat, hanya sapaan ringan. Awalnya tidak dibalas. 2 hari kemudian, dia membalas dengan emotikon senyum. Dari situ, percakapan kami mulai terjadi. Aku mengaku sebagai pria berkeluarga dan pengusaha travel. Tina mengaku sebagai janda 1 anak, tinggal sendiri di apartemen kecil di Jakarta Selatan. Kami tidak banyak tanya hal pribadi, tapi justru itu yang membuat obrolan terasa ringan dan nyaman. Percakapan kami semakin sering. Kadang aku sengaja tunggu waktu sepi, agar tidak ketahuan Maya. Di kantor, aku mulai menyisihkan waktu khusus untuk chatting dengan Tina. Bahkan aku beli 1 ponsel lagi yang hanya aku gunakan untuk komunikasi dengannya. Nomor itu tidak diketahui siapapun, termasuk Maya atau rekan kantor. Setiap pesan dari Tina seperti menghidupkan kembali sisi diriku yang lama tertidur. Dia pandai bicara, tahu kapan memberi pujian, tahu kapan diam. Kadang kami bicara soal hal-hal remeh, seperti makanan favorit, film, atau masa kecil. Tapi entah kenapa, semua obrolan itu membuatku merasa dihargai, didengar, dan diinginkan. Maya tentu tidak tahu. Dia tetap beraktivitas seperti biasa. Memasak, menemani anak-anak, kadang menemaniku ke acara jemaah. Tapi aku sadar, secara batin aku mulai menjauh darinya. Aku tidak lagi memeluknya seperti dulu. Aku lebih sering tidur menghadap ke sisi lain. Maya tidak pernah mengeluh, tapi aku tahu dia mulai merasakan ada yang berubah. Aku ingat satu malam, saat kami baru selesai makan malam bersama.
Anak-anak sudah tidur. Maya duduk di sebelahku di ruang tengah. Dia menyandarkan kepala ke bahuku, lalu berkata pelan, "Mas akhir-akhir ini banyak diam ya? Capek kerja?" Aku mengangguk, pura-pura menguap, lalu menjawab singkat, "Iya, agak capek." Maya hanya diam. Ia tidak memaksa. Tapi sorot matanya saat itu seperti sedang menyimpan sesuatu yang tidak bisa dia ucapkan. Dan aku malah merasa bersalah. Lalu menenggelamkan diri lagi di dunia pesan rahasia dengan Tina. Obrolan kami makin intens. Tina mulai mengirimkan foto-foto selfie, kadang dengan ekspresi genit yang membuatku gelisah sendiri. Aku pun jadi lebih berani. Kadang aku balas dengan pujian, sesekali menggodanya. Dan Tina selalu merespons dengan antusias. Seolah aku sedang berada dalam hubungan tanpa beban, tanpa kewajiban, tanpa tekanan. Suatu hari, Tina tiba-tiba mengirim pesan. "Kita ngobrol enak gini terus, tapi belum pernah ketemu. Kamu nggak penasaran lihat aku langsung?" Hatiku berdebar membaca pesan itu. Jujur, aku memang penasaran. Tapi aku juga sadar, ini bukan hal sepele. Ini bukan sekadar kopi darat. Aku tahu, jika aku melangkah lebih jauh, aku bisa kehilangan segalanya. Namun saat itu, logikaku seperti lumpuh. Aku jawab, "Penasaran, tapi kita ketemunya di tempat aman ya." Tina membalas, "Hotel aja, nggak usah ribet. Aku nggak mau kamu susah." Aku terdiam cukup lama. Tapi tetap saja, keesokan harinya aku memesan kamar hotel di luar kota. Aku buat alibi ke Maya bahwa aku harus menghadiri pertemuan bisnis dengan mitra dari luar kota. Maya percaya. Seperti biasa, dia menyiapkan bajuku, menyiapkan camilan di tas, bahkan menyelipkan tulisan kecil. "Hati-hati ya mas, semoga lancar urusannya." Pesan itu membuat hatiku sedikit menciut, tapi aku tetap pergi. Anak-anak melambaikan tangan saat aku keluar rumah. Andre mengejar sampai pintu pagar, memeluk kakiku. Putri digendong Maya, tertawa melihat kakaknya berlari. Aku sempat menoleh ke belakang saat masuk mobil. Tapi, bukan untuk terakhir kalinya. Perjalanan ke hotel itu terasa seperti langkah menuju jurang. Tapi aku terlalu larut dalam hasrat untuk sadar. Dan aku belum tahu bahwa sesampainya di kamar hotel nanti, Tuhan akan menyentuh hatiku dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Aku tiba di hotel menjelang sore. Lokasinya cukup jauh dari rumah agar lebih aman. Sengaja aku pilih tempat yang tidak terlalu mencolok tapi cukup nyaman. Dari luar, hotel itu terlihat biasa saja. Tapi bagiku, ini adalah tempat paling berisiko yang pernah aku datangi dalam hidupku. Tanganku dingin saat memarkir mobil. Berkali-kali aku melihat ke kaca spion, seolah ada yang mengikuti. Padahal tidak ada siapa-siapa. Aku berjalan menuju lobi dengan langkah pelan, membawa ransel kecil berisi pakaian dan satu handphone khusus yang hanya terhubung dengan Tina. Di dalam lobi, aku sempat ragu melangkah. Tapi ketika melihat Tina dari kejauhan, semua keraguan itu mendadak hilang. Dia memakai dress hitam panjang dengan tas kecil di tangan. Wajahnya terlihat jauh lebih menarik daripada di foto. Rambutnya terurai rapi, matanya tajam, bibirnya tipis dan tersenyum kecil ke arahku. Aku sempat membeku sesaat. Bukan karena takut, tapi karena perasaan asing. Selama ini aku hanya mengenalnya lewat teks dan suara. Kini dia berdiri di hadapanku. Nyata. Siap menjadi bagian dari sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Tina mendekat. "Mas Rido?" tanyanya. Aku mengangguk, lalu menjabat tangannya sebentar. Rasanya canggung, tapi dia tampak santai. "Akhirnya ketemu juga ya," katanya sambil tersenyum. Kami langsung menuju resepsionis. Aku sudah memesan kamar atas nama samaran. Semua berjalan lancar. Kunci kamar diberikan, dan kami naik lift bersama. Di dalam lift, hanya kami berdua. Suasana hening. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang lembut. Dia berdiri di sebelahku, tenang, sedangkan jantungku berdetak tidak karuan. Begitu sampai di kamar, aku membuka pintu dan membiarkan Tina masuk lebih dulu. Ia langsung menuju tempat tidur, duduk santai sambil melepas high heels-nya.
Kamar lumayan ya, komentarnya. Aku hanya tersenyum kaku, aku taruh tas di sofa, lalu berkata, "Pelan, aku ke kamar mandi sebentar ya." "Silakan," jawab Tina, masih dengan nada santai. Aku masuk ke kamar mandi, menatap diriku di cermin. Wajahku terlihat tegang. Bukan seperti pria yang hendak bersenang-senang, tapi lebih mirip seseorang yang sedang kabur dari dirinya sendiri. Aku buka kerah baju, basuh wajah. Saat itu, kebiasaan lamaku muncul tanpa sadar. Sudah sejak dulu aku terbiasa berwudu sebelum tidur, dan entah kenapa, di detik itu, tangan dan kakiku langsung bergerak otomatis. Aku niatkan wudu. Air mulai membasahi wajahku. Tapi ketika aku membasuh kepala, ada satu pertanyaan menabrak kesadaranku. Apa yang sedang aku lakukan di sini? Aku berhenti. Air masih menetes di pelipis. Dadaku mendadak sesak. Aku menatap cermin sekali lagi, tapi kali ini aku tidak melihat diriku yang biasa. Yang aku lihat adalah wajah seorang ayah. Suami. Seorang lelaki yang mengaku religius, yang selama ini sibuk mengurusi jemaah ke Tanah Suci, tapi sekarang ada di sebuah kamar hotel bersama perempuan bukan istrinya. Tanganku menggenggam wastafel. Dingin. Nafasku berat. Ya Allah. Aku seperti tersadar. Rasa malu datang tiba-tiba. Bukan hanya karena aku hampir melakukan dosa besar, tapi karena aku merasa sangat kotor. Aku merasa seperti seorang munafik yang siang berdakwah, malamnya berniat berzina. Aku menutup keran, mengambil handuk kecil, dan keluar dari kamar mandi. Tina sedang bersandar di atas ranjang, memegang ponsel. Ia menoleh ke arahku dan tersenyum. "Kamu lama juga, Mas. Malu ya?" Godanya sambil tertawa kecil. Aku tidak menjawab. Langkahku langsung menuju pintu. Tina terkejut, duduk tegak. "Lo mau kemana?" Aku menoleh sebentar. "Maaf, aku nggak bisa." Dia bangkit. "Loh, kenapa? Kamu marah?" Aku tidak ingin menjelaskan panjang lebar. Hanya berkata, "Ini salah. Aku salah datang ke sini. Maaf." Aku buka pintu dan melangkah cepat keluar. Tina sempat mengejar sampai pintu, tapi aku tidak menoleh lagi. Di koridor hotel, aku berjalan cepat. Langkahku gemetar, tapi aku tahu satu hal. Aku harus pergi dari tempat itu sekarang juga. Begitu sampai di mobil, aku duduk lama. Tidak langsung menyalakan mesin. Tanganku masih gemetar. Aku pejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Beberapa pesan dari Tina masuk, tapi tidak kubaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar ditegur Tuhan. Dan teguran itu datang melalui air wudhu di kamar hotel yang seharusnya menjadi tempat aku berbuat dosa. Aku pulang malam itu dengan kepala penuh rasa bersalah. Sepanjang perjalanan, pikiran ini campur aduk. Aku bahkan hampir salah jalan 2 kali. Rasanya seperti baru keluar dari kubangan lumpur, padahal belum tentu aku benar-benar bersih. Tapi satu hal yang pasti, aku lega karena tidak jadi melakukan hal yang lebih jauh. Walau niatku sudah salah, aku masih diberi kesempatan untuk berhenti. Sampai di rumah sekitar pukul 11 malam. Lampu teras masih menyala. Maya rupanya belum tidur. Begitu aku masuk, dia muncul dari dapur sambil membawa gelas berisi air hangat. "Kok cepat?" Tanyanya pelan. Aku tersenyum tipis. Meetingnya dibatalin, aku langsung balik. Dia mengangguk, tidak banyak tanya. Aku minum air hangat itu sampai habis. Rasanya menenangkan. Maya lalu mengambil tas kecil dari tanganku dan membawanya ke kamar. Aku menyusul, dan saat melihat Andre dan Putri tidur lelap, ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Aku baringkan tubuh di kasur. Maya sudah berganti baju tidur dan menyisir rambutnya seperti biasa. Dia naik ke ranjang, mematikan lampu, lalu menghadap ke arahku. Dalam gelap, aku tahu dia sedang menatapku. "Mas," bisiknya. "Mas sayang sama aku nggak?" Tanyanya tanpa nada curiga. Hanya seperti ingin memastikan. Pertanyaannya menusuk. Aku diam beberapa detik, lalu jawab, "Sayang, sangat."
Dia tidak bertanya lebih lanjut. Tangannya menggenggam lenganku sebentar, lalu dia memejamkan mata. Tapi aku tahu, jauh di lubuk hatinya, Maya merasakan ada yang tidak beres, dan itu yang membuatku makin sesak. Besok paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku duduk lama di tepi ranjang, memandangi Maya yang masih terlelap. Wajahnya tenang. Di luar kamar, terdengar suara Andre sudah mulai bermain. Putri biasanya bangun tak lama setelahnya. Hidupku kembali seperti biasa, tapi hatiku tidak. Aku pergi ke masjid pagi itu. Salat subuh berjamaah. Sudah lama aku tidak datang sepagi ini. Rasanya asing, tapi sekaligus mengobati. Saat imam membaca ayat tentang ampunan Allah, dadaku seperti ditampar. Aku menangis dalam sujud, tak peduli orang lain melihat. Sejak malam di hotel itu, aku mulai menata ulang hidupku, pelan-pelan. Aku hapus semua pesan Tina, blokir akunnya, dan matikan handphone khusus yang selama ini kusembunyikan. Awalnya berat. Ada rasa ingin tahu, rasa rindu aneh, bahkan sesekali terpikir untuk membuka kontaknya kembali. Tapi aku lawan. Aku sadar, jika aku kembali menyentuh itu, aku bisa benar-benar kehilangan segalanya. Di rumah, aku mulai lebih hadir. Aku ajak Andre main sepeda di sore hari. Aku bantu Maya di dapur, walau cuma mengupas bawang atau cuci piring. Aku mulai ajak Putri jalan pagi ke warung, hanya untuk beli cemilan. Hal-hal sederhana, tapi membuat hatiku pelan-pelan kembali ke tempat yang benar. Tapi Maya bukan orang bodoh. Dia tahu aku berubah, dan bukan cuma karena semangat baru. Satu malam, saat anak-anak sudah tidur, dia duduk di sampingku sambil membawa 2 gelas teh. Mas, kelihatan capek. Tapi bukan capek kerja ya. Aku menatapnya. Aku memang capek, tapi bukan badan. Dia diam sebentar. Lalu berkata, kalau Mas pernah salah, dan Mas mau berubah, aku akan tetap di sini. Aku nyaris tidak bisa berkata apa-apa. Air mataku menggenang, tapi aku masih belum sanggup mengaku. Entah kenapa, mulutku seperti terkunci. Aku hanya bisa menggenggam tangannya dan mencium keningnya. Hari-hari berikutnya, aku benar-benar berusaha memperbaiki segalanya. Aku mulai aktif kembali di pengajian masjid. Aku perbarui niat dalam menjalankan bisnis travel. Aku mulai libatkan Maya untuk ikut membantu mengatur keuangan usaha. Aku bahkan membuat jadwal liburan kecil bersama keluarga, hanya ke tempat wisata lokal, tapi cukup untuk membuat anak-anak senang. Tapi tetap saja, rasa bersalah itu belum hilang sepenuhnya. Mungkin karena aku belum jujur. Aku tahu, tidak semua kejujuran bisa menyelamatkan, tapi juga tidak semua kebohongan bisa menyelamatkan selamanya. Aku masih mencari waktu yang tepat untuk bicara. Satu-satunya hal yang membuatku sedikit tenang adalah aku berhasil menjauh dari Tina. Tapi godaan seperti itu tidak berhenti. Dunia digital tidak pernah tidur. Bahkan setelah aku berhenti berhubungan dengan Tina, masih ada pesan masuk dari akun-akun asing. Perempuan dengan foto-foto menggoda, menawarkan teman ngobrol, atau ajakan yang tidak layak. Aku hapus semuanya. Kali ini tanpa ragu. Aku tahu aku sedang diuji. Mungkin inilah harga dari satu langkah salah. Sekali kita tergelincir, jalan kembali itu bukan hanya panjang, tapi juga penuh jebakan. Tapi aku berjanji dalam hati, cukup sekali saja aku hampir kehilangan arah. Cukup satu kali aku didegupkan oleh rasa takut di kamar mandi hotel. Saat air wudhu mengingatkanku siapa aku sebenarnya. Dan sejak malam itu aku tidak pernah melihat air wudhu sebagai kebiasaan biasa. Ia telah menyelamatkanku dari kejatuhan yang lebih dalam. Beberapa minggu berlalu sejak malam di hotel itu. Rutinitas hidupku mulai tertata kembali, meski dalam hati masih ada bayangan kesalahan yang belum sepenuhnya aku selesaikan. Aku tahu aku belum jujur sepenuhnya pada Maya. Tapi aku juga tidak ingin mengulang kebodohan itu. Yang kulakukan sekarang hanyalah fokus memperbaiki. Aku ingin menjadi suami yang benar-benar bisa diandalkan, bukan hanya tampak dari luar. Aku semakin aktif di masjid. Setiap malam Jumat, aku ikut pengajian. Aku juga beberapa kali diminta membimbing calon jemaah yang akan berangkat umroh.
Rasanya seperti kembali ke diriku yang dulu. Tapi kali ini lebih sadar. Aku menjalani semuanya bukan sekadar rutinitas, tapi sebagai penebusan, meskipun itu tidak akan pernah cukup. Maya mulai terlihat lebih tenang. Dia tidak pernah mengungkit apapun, tapi aku tahu dia masih menyimpan banyak tanya. Hubungan kami perlahan membaik. Aku lebih sering menggandeng tangannya, mencium keningnya sebelum tidur, dan mengajaknya bicara hal-hal ringan. Aku ingin Maya merasa dicintai lagi, karena sesungguhnya aku memang masih mencintainya. Sangat. Satu malam, kami duduk berdua di ruang keluarga. Anak-anak sudah tidur. Maya menyeduh teh hangat dan menyerahkannya padaku. Aku bersyukur kamu berubah, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Maksudnya, kamu lebih tenang, lebih hangat, lebih dekat. Aku sempat takut kehilangan kamu, Mas. Ucapnya pelan. Aku terdiam. Mataku terasa panas. Aku ingin jujur, tapi lidahku masih berat. Saat itu aku hanya bisa berkata, "Maaf ya, aku sempat jauh." Dia tersenyum. "Yang penting sekarang kamu ada di sini. Untuk aku, untuk anak-anak." Aku angguk. Tapi dalam hati, perasaan bersalah itu masih mengganggu. Semakin hari, aku merasa tekanan itu bertambah. Bukan karena Tina, karena aku benar-benar sudah berhenti menghubunginya. Tapi karena aku masih menyimpan rahasia. Aku sadar, hidup tanpa kejujuran akan terus menyesakkan. Namun, aku juga takut. Bagaimana kalau Maya tidak bisa memaafkanku? Bagaimana kalau kepercayaan itu hancur selamanya? Satu malam, saat sedang berdoa selepas Isya, aku menangis lama. Aku minta petunjuk. Aku ingin diberi keberanian. Aku tahu aku harus menyelesaikan ini. Tidak bisa terus bersembunyi di balik perubahan sikap. Pagi harinya, aku putuskan untuk cuti dari kantor 2 hari. Aku bilang ke tim, ingin istirahat di rumah dan fokus bersama keluarga. Hari pertama, aku ajak Maya sarapan di luar. Hanya berdua. Kami pergi ke tempat makan yang biasa kami datangi waktu masih baru menikah. Setelah makan, aku ajak dia jalan kaki di taman. Saat duduk di bangku yang agak sepi, aku menarik napas panjang. "Ma, aku mau ngomong sesuatu, tapi aku minta kamu dengar dulu sampai habis." Dia menoleh, agak bingung. "Apa, Mas?" Tanganku gemetar, tapi akhirnya aku ceritakan semuanya. Dari awal. Dari bagaimana aku mulai bosan, lalu terhubung dengan Tina, sampai pertemuan di hotel itu. Aku ceritakan semuanya, tanpa menyembunyikan bagian apapun. Termasuk soal handphone rahasia, dan niatku yang nyaris menghancurkan semuanya. Maya tidak bicara selama aku bercerita. Wajahnya pucat. Matanya berkaca-kaca, tapi dia tidak memotong. Setelah selesai, aku menunduk. Aku nggak minta kamu memaafkan aku sekarang. Aku cuman nggak mau hidup dengan kebohongan. Aku mau berubah, dan aku ingin kamu tahu kebenarannya. Maya menatapku cukup lama, lalu air matanya jatuh. Tapi dia tetap diam. Aku pegang tangannya. "Ma, aku tahu aku salah besar, tapi aku juga tahu Tuhan masih sayang sama aku, karena aku masih sempat disadarkan. Aku berjanji nggak akan pernah ngulangin ini. Aku cuman mau jujur. Apapun keputusanmu setelah ini, aku siap." Dia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Aku biarkan dia menangis. Aku tahu dia berhak untuk itu. Beberapa menit kemudian, Maya bicara pelan, dengan suara yang serak. "Aku nggak nyangka. Rasanya kayak ditusuk. Tapi, aku juga tahu kamu berubah. Dan aku tahu kamu nggak lanjutkan itu. Kalau aku cuma nurutin sakit hatiku, mungkin aku bakal pergi. Tapi, aku lihat kamu benar-benar menyesal." Dia berhenti sebentar. Lalu menatapku. "Aku istrimu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena aku mau berdiri di sampingmu, dalam keadaan kamu yang paling buruk sekalipun. Tapi janji ya, jangan pernah ulangi lagi. Sekali lagi kamu bohong, aku nggak akan sanggup." Aku langsung peluk dia erat-erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar dimaafkan. Tapi bukan berarti selesai.
Ini adalah awal baru yang harus aku jaga. Dengan segenap hati, setelah aku jujur pada Maya, segalanya memang tidak langsung membaik. Dia bilang memaafkan, tapi aku tahu, luka itu tidak sembuh dalam semalam. Perubahan sikap Maya cukup terasa. Dia tetap melayaniku seperti biasa. Masak, menyambutku pulang kerja, mengurus anak-anak. Tapi sorot matanya tidak lagi sama. Ada jarak yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku mencoba memahami. Aku tahu rasa sakit itu nyata. Bahkan aku merasa bersyukur dia masih bertahan di rumah ini. Tapi tetap saja, hatiku tertekan. Aku jadi lebih sensitif, lebih mudah merasa bersalah, dan sering menghindari percakapan-percakapan panjang, karena takut membuat suasana makin canggung. Beberapa hari setelah aku mengaku, Maya mulai sering diam. Ketika aku bicara, dia menjawab seperlunya. Senyum itu ada, tapi tidak selembut dulu. Aku tidak menyalahkan dia. Tapi jujur, aku merasa kehilangan tempat pulang, walau secara fisik kami masih tinggal di rumah yang sama. Puncaknya terjadi saat malam Jumat, saat aku pulang dari pengajian. Maya sedang duduk di ruang keluarga, matanya sembab, seperti habis menangis. Aku letakkan peci dan tas kecil di meja, lalu duduk di sebelahnya. "Kamu habis nangis?" Tanyaku pelan. Dia tidak langsung menjawab, hanya memandangi layar televisi yang sedang menampilkan acara ceramah. Beberapa menit kemudian dia menoleh. "Mas, kamu tahu rasanya diselingkuhi di pikiran itu lebih sakit daripada diselingkuhi secara fisik?" Aku terdiam. Dia lanjut bicara, nadanya pelan tapi menusuk. "Kamu bilang nggak jadi ngapa-ngapain sama perempuan itu. Tapi kamu sempat niat. Kamu sempat beli handphone. Kamu sempat bikin rencana bohong. Kamu sempat membayangkan hal-hal yang seharusnya cuma untuk aku." Aku menunduk. Aku tahu, aku salah. "Mas, aku ini istrimu. Aku tidur di ranjang yang sama, bangun paling pagi, urus anak-anak, urus rumah, bahkan doain kamu setiap hari. Tapi aku kalah dari seseorang yang cuma kirim senyum di sosial media." Aku menahan napas. Kata-katanya seperti menampar wajahku berkali-kali. Kalau aku nggak kuat iman, mungkin aku udah pergi. Tapi aku masih di sini karena aku pikir kamu layak diberi kesempatan kedua. Tapi jangan kira itu mudah. Aku mendekat, menggenggam tangannya. Tapi dia menarik perlahan. "Aku butuh waktu, Mas. Aku butuh ruang untuk menyembuhkan ini." Aku mengangguk, meskipun hati terasa hampa. Aku tahu dia tidak bermaksud menghukumku, tapi kalimat itu cukup untuk membuat malamku gelisah. Minggu-minggu berikutnya, aku merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Semua hal harus hati-hati. Salah bicara sedikit, suasana bisa rusak. Anak-anak tidak tahu apa-apa. Mereka tetap bermain, tetap tertawa. Tapi di antara aku dan Maya, ada tembok transparan yang menghalangi kehangatan kami. Aku mencoba cari cara untuk memperbaiki semuanya. Aku ajak Maya staycation satu malam, titip anak-anak ke orang tua. Dia mau, tapi selama di hotel, suasananya tetap dingin. Aku ajak ngobrol, dia jawab, tapi tak sehangat dulu. Bahkan saat makan malam, kami lebih banyak diam. Aku tahu dia berusaha, tapi lukanya belum sembuh. Di kantor, pikiranku tidak fokus. Aku sering bengong, membuat jadwal jemaah hampir salah. Bahkan satu kali, aku lupa transfer dana untuk pemesanan hotel jemaah. Untung timku cepat sadar. Tapi dari situ aku sadar, luka batin ini tidak cuma berdampak ke rumah, tapi ke pekerjaanku juga. Malam-malamku kembali sunyi. Meski tidur di ranjang yang sama, aku merasa sendirian. Aku mulai takut Maya menyerah. Takut dia pelan-pelan membangun dinding yang tidak bisa lagi aku tembus. Dan yang lebih aku takutkan lagi, kalau dia memutuskan pergi. Satu malam, aku melihat Maya menangis diam-diam di kamar mandi. Aku tidak berani masuk. Aku hanya duduk di ruang tamu, menunduk, memohon dalam hati agar Tuhan menyelamatkan rumah tangga ini. Pagi harinya, Maya tidak bicara banyak, hanya menyiapkan sarapan seperti biasa. Aku duduk, makan perlahan, lalu memberanikan diri bicara. "Ma, kalau kamu nggak sanggup, aku paham. Tapi tolong bilang, jangan siksa dirimu dengan diam."
Dia duduk di seberangku. Wajahnya datar. Aku capek, Mas. Aku berusaha memaafkan. Tapi kadang ingat lagi dan rasanya seperti luka dibuka ulang. Aku ini bukan batu. Aku manusia. Aku hanya bisa berkata lirih. Aku tahu. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku merasa seperti seseorang yang mungkin akan kehilangan segalanya. Bukan karena perselingkuhan secara fisik, tapi karena aku pernah membuat perempuan yang paling mencintaiku merasa tidak cukup. Hari-hari setelah itu terasa seperti berjalan di dalam kabut. Aku tetap bangun pagi, berangkat kerja, pulang sore, makan malam bersama keluarga, tapi semua dilakukan seperti robot. Aku dan Maya berada dalam rumah yang sama, tapi seperti dua orang asing yang saling menghindari. Komunikasi kami makin tipis, kadang hanya soal anak-anak atau urusan rumah tangga. Sisanya, sunyi. Setiap malam, aku tidur di samping Maya, tapi tidak benar-benar bersamanya. Kami jarang menyentuh, apalagi bicara dari hati ke hati. Aku tahu dia belum pulih, tapi aku juga mulai goyah. Aku menyesal, sangat menyesal, tapi aku juga manusia. Aku lelah menjalani hari dengan tekanan batin seperti ini. Aku butuh pelukan. Butuh kalimat, aku maafkan kamu, diucapkan langsung. Tapi Maya tidak memberikannya, dan aku tidak bisa memaksa. Dalam diam, aku mulai merasa dihukum. Setiap kesalahanku terasa digantung, tidak selesai, tapi juga tidak dibiarkan pergi. Di kantor, aku mulai lebih sering sendiri. Teman-teman tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka bisa melihat wajahku yang makin murung. Beberapa kali mereka bertanya, aku hanya jawab singkat, lagi banyak pikiran. Di rumah, anak-anak tetap jadi penghiburku. Andre sering menceritakan kegiatan sekolah, dan Putri sudah mulai bisa menyebut namaku dengan lebih jelas. Tapi saat mereka tertawa, aku merasa seolah hanya menjadi penonton di luar panggung. Karena begitu mereka tidur, aku kembali menghadapi dinding dingin antara aku dan Maya. Puncaknya terjadi malam itu. Aku baru saja selesai mengantar jemaah ke bandara, sampai rumah sekitar pukul 11 malam. Maya masih bangun, duduk di ruang tengah, menatap layar ponsel. Saat aku masuk dan menyapanya, dia hanya menoleh sebentar. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan balik. Aku duduk di sampingnya. Capek juga hari ini, kataku mencoba mencairkan suasana. Dia hanya mengangguk, aku menatap wajahnya. Wajah yang dulu penuh kehangatan, kini terasa asing, dingin, jauh. Maya, aku minta maaf, kataku pelan. Dia menghela napas. Mas udah pernah minta maaf. Aku juga udah bilang aku butuh waktu. Tapi jujur, makin kesini aku makin nggak yakin. Aku terkejut. Maksudnya nggak yakin gimana? Dia menatapku, kali ini tajam. Aku nggak yakin aku bisa lanjut. Aku bisa tahan 1 minggu, 2 minggu, tapi tiap kali aku lihat wajah Mas, aku ingat semuanya. Aku ingat betapa gampangnya Mas tergoda, betapa ringannya Mas sembunyikan semuanya. Dan itu bikin aku takut. Aku mendekat. Aku sudah berubah. Aku beneran gak akan ngulangin itu lagi, Ma. Sumpah. Maya menggeleng. Mas bilang berubah, tapi Mas gak pernah ngerti seberapa dalam luka yang Mas tinggalkan. Mas pikir setelah minta maaf semuanya selesai, sementara aku harus tidur setiap malam dengan bayangan suamiku yang hampir tidur dengan wanita lain? Aku diam. Nafasku sesak. Maya berdiri, berjalan ke arah kamar. Sebelum masuk, dia berkata tanpa menoleh, "Aku butuh waktu sendiri. Aku mau ke rumah Mama 2 hari, bawa anak-anak. Aku perlu ruang buat mikir." Aku langsung berdiri. "Ma, jangan gitu. Kita bisa bicarain ini di sini." Tapi Maya hanya menjawab singkat, "Aku capek, Mas." Beberapa jam kemudian, Maya mengemasi barang anak-anak dan beberapa pakaiannya. Dia tidak menangis, bahkan tidak marah. Tapi sikapnya tenang seperti seseorang yang sudah sampai pada batasnya. Sebelum berangkat, dia sempat menatapku sebentar. Aku belum bilang mau pisah, tapi aku juga belum yakin mau tetap.
Kalimat itu menusukku lebih dalam daripada bentakan atau tangisan. Karena kalimat itu datang dari seseorang yang benar-benar terluka dan tidak tahu harus berpegang pada apa lagi. Aku tidak tidur malam itu. Hanya duduk di ruang tengah dengan lampu temaram. Rumah yang biasanya hangat kini terasa dingin dan kosong. Tidak ada suara tawa anak-anak. Tidak ada aroma teh buatan Maya. Hanya aku. Dan penyesalan yang makin dalam. Aku sadar bahwa kadang luka terbesar bukan datang dari pengkhianatan yang terjadi, tapi dari kepercayaan yang hilang. Rumah itu terasa sangat asing tanpa suara Maya dan anak-anak. Biasanya jam 6 pagi sudah terdengar suara Andre merengek minta susu atau Putri tertawa karena mengejar kucing peliharaan. Tapi pagi itu, hanya ada bunyi kipas angin dan detak jam dinding yang lambat. Aku duduk sendirian di meja makan. Segelas kopi yang biasa disiapkan Maya kini kubuat sendiri. Rasanya hambar. Bukan karena kopinya, tapi karena aku menyeduhnya dalam keadaan hampa. Hari pertama tanpa mereka terasa berat. Tapi hari kedua lebih menyakitkan. Malam harinya, aku membuka lemari pakaian dan mendapati beberapa baju Maya tak ada. Aku benar-benar menangis malam itu. Aku sadar. Aku sudah menyakiti orang yang selalu ada untukku. Dan kini, kehilangan mereka adalah ketakutan yang nyata. Aku mencoba menghubungi Maya. Awalnya tak diangkat. Aku kirim pesan, hanya dibalas dengan, "Aku masih butuh waktu." Aku tidak membalas lagi. Aku tahu, semakin aku memaksa, semakin dia menjauh. Besok paginya, aku ke kantor, tapi hanya sebentar. Aku tidak sanggup berlama-lama. Semangat kerja benar-benar lenyap. Rasanya semua kehilangan makna. Aku bahkan sempat terpikir, apa gunanya punya bisnis besar, rumah luas, kendaraan mewah, kalau di rumahku sendiri tak ada lagi yang tersenyum padaku? Sore hari, aku memutuskan pergi ke rumah mertuaku. Awalnya aku hanya ingin melihat anak-anak. Aku rindu Andre yang suka menyambutku di pintu, dan Putri yang sering minta digendong sambil tertawa kecil. Tapi aku juga tahu, ini bukan sekadar rindu. Aku butuh bicara, butuh kepastian. Sesampainya di sana, ibunya Maya membukakan pintu. Wajah beliau kaget, tapi tetap sopan. "Kamu sendiri, Do?" tanyanya. Aku mengangguk. "Saya cuma mau lihat anak-anak, Bu. Kalau boleh?" Beliau mempersilakan masuk. Di ruang tengah, aku melihat Andre sedang main mobil-mobilan, dan Putri tertidur di ayunan kecil. Andre langsung bangkit dan berlari memelukku. "Ayah datang!" Aku peluk dia erat-erat. Hampir tak sanggup bicara. Aku mencium pipinya berkali-kali, mencoba menahan tangis di depan anakku sendiri. Tak lama, Maya keluar dari kamar. Wajahnya biasa saja, tidak dingin, tapi juga tidak hangat. Dia menatapku sebentar, lalu duduk agak jauh. "Aku cuma mau lihat anak-anak," kataku pelan. "Dan kalau boleh, bicara sebentar sama kamu." Dia tidak langsung menjawab. Lalu akhirnya berkata, "Silakan." Kami bicara di teras belakang. Hanya berdua. Suasana sore cukup tenang, tapi hati ini tetap bergetar. Aku mencoba membuka percakapan. "Ma, aku nggak bisa kayak gini terus. Aku sadar aku salah besar, tapi aku juga nggak bisa hidup tanpa kalian." Dia diam cukup lama, lalu menjawab, "Aku tahu kamu menyesal, Mas. Tapi pernikahan itu bukan cuma soal penyesalan. Ini soal kepercayaan. Dan kepercayaan itu, udah kamu hancurkan sendiri." Aku tertunduk. "Kamu tahu nggak, sejak kejadian itu, aku mulai ragu setiap kali kamu keluar rumah. Aku jadi curiga saat kamu pegang HP agak lama. Aku benci perasaan itu. Aku benci jadi perempuan yang terus-menerus takut." Aku menghela napas panjang. Aku ngerti. Dan aku siap tanggung semuanya. Tapi tolong, jangan biarkan rumah tangga kita hancur. "Mas." Maya menatapku, matanya berkaca-kaca. "Aku menikah sama kamu bukan karena kamu sempurna. Tapi karena aku percaya, kamu akan menjaga aku dan anak-anak. Sekarang aku masih di sini. Cuman karena anak-anak. Kalau bukan karena mereka, mungkin aku sudah pergi sejak lama." Kata-kata itu menusukku lebih dalam dari apapun. Tapi aku tahu,
Itu realitas yang harus kuterima. Aku mencoba mendekat, menggenggam tangannya. Tapi dia menepis pelan. Jangan dulu, Mas. Biar waktu yang bantu jawab. Saat aku hendak pamit, Andre menangis. Ayah ikut ya. Ayah jangan pulang sendiri. Maya menunduk. Aku peluk Andre, lalu membisikkan. Ayah sayang kamu. Nanti kita ketemu lagi ya. Perjalanan pulang terasa seperti jalan pulang dari pemakaman. Rumah begitu sunyi. Aku duduk lama di ruang tengah, menatap dinding kosong. Di depan TV yang tak menyala, aku berkata pelan, seolah Maya bisa dengar. Aku akan tunggu kamu, Ma, sampai kamu percaya lagi sama aku. Malam itu aku tidur di ruang tengah, di atas sajadah. Setelah sholat tahajud, aku menatap langit-langit rumah dan berkata, Ya Allah, aku tahu aku manusia hina. Tapi tolong jangan ambil mereka dariku. Jangan cabut cinta dari hati istriku. Jangan pisahkan aku dari anak-anakku. Air mata jatuh begitu saja. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku tahu, saat kehilangan kepercayaan istri, rasanya lebih menyesakan daripada kehilangan segalanya. Sudah hampir 2 minggu sejak Maya dan anak-anak pindah sementara ke rumah mertuaku. Waktu yang terasa seperti 2 tahun. Setiap hari aku berdoa, berharap ada kabar baik. Tapi, yang ada hanyalah kesepian yang makin menusuk. Rumah yang dulunya penuh tawa kini hanya dihuni oleh rasa bersalah dan penyesalan. Pagi-pagi aku masih terbiasa menyeduh kopi sendiri. Tapi seringkali tak kuhabiskan. Tak ada Maya untuk diajak bicara. Tak ada Andre yang berlarian di ruang tamu. Atau Putri yang merengek minta dipeluk. Semuanya hilang. Bukan karena mati. Tapi karena aku pernah membunuh kepercayaan. Hari itu, aku memberanikan diri mengirim pesan ke Maya lagi. Bukan untuk memaksa, hanya untuk menyampaikan isi hati. Ma, aku tidak akan menyerah. Aku tahu aku bukan suami yang baik, tapi aku sedang belajar jadi lebih baik. Bukan demi diriku sendiri, tapi demi kamu dan anak-anak. Aku rela tunggu, meski aku sendiri belum tahu sampai kapan. Tapi kalau kamu siap bicara, aku selalu di sini. Pesan itu hanya dibaca, tidak dibalas. Sore harinya, aku mendapat pesan dari ibu mertuaku. Ia bilang, Maya sedang sakit, demam sejak kemarin. Putri juga rewel karena tidak mau jauh dari ibunya. Aku langsung bergegas ke rumah mereka, tanpa berpikir panjang. Sesampainya di sana, aku disambut ibu mertuaku dengan raut khawatir. Dia nggak mau makan. Pucat dari pagi. Kalau kamu bisa, coba temui dia. Aku masuk ke kamar. Maya terbaring lemah, selimut menutupi tubuhnya sampai dada. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan matanya sembab. Dia menoleh pelan saat melihatku masuk. Mah, bisiku pelan. Dia tidak menjawab, hanya menatapku. Aku duduk di tepi ranjang, pelan-pelan menyentuh tangannya. Dia tidak menepis. Aku bawakan bubur. Mau aku suapin? Dia diam sebentar, lalu mengangguk lemah. Aku mengambil mangkuk di meja kecil, lalu mulai menyuapinya sedikit demi sedikit. Suasana sunyi. Hanya terdengar suara sendok yang menyentuh mangkuk. Tapi dalam diam itu, aku merasa seperti diberi kesempatan kedua. Walau kecil, setelah makan, Maya menyandarkan kepala di bantal. Aku rapikan selimutnya, lalu duduk lagi di sisi ranjang. Ma, aku kangen kamu, ucapku jujur. Dia menatapku, lama. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, Aku juga kangen kamu, Mas. Tapi aku masih takut. Aku belum siap percaya penuh seperti dulu. Aku mengangguk. Aku ngerti. Dan aku nggak akan paksa. Tapi aku minta satu hal. Jangan tinggalkan aku. Matanya berkaca-kaca. Aku juga nggak tahu harus bagaimana. Aku capek, Mas. Capek menahan marah. Capek berpura-pura kuat. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Kalau kamu capek, jangan lawan sendiri. Aku yang salah. Aku juga yang harus bantu kamu bangkit. Jangan usir aku dari hidupmu. Aku rela kamu marah tiap hari, asal aku masih bisa lihat kamu di rumah. Dia menunduk,
Air matanya menetes. Mas, selama ini aku pikir rumah tangga kita kuat. Aku pikir, asal kita sholat, asal kita punya anak, punya usaha, semuanya aman. Tapi ternyata, iblis bisa masuk dari celah terkecil. Bahkan lewat satu like di media sosial. Aku mengangguk, perlahan. Dulu aku bangga punya suami seperti kamu. Tapi sejak kejadian itu, semua rasa bangga itu runtuh. Aku malu, aku sakit hati. Tapi, aku juga sadar, kamu berubah, dan aku lihat kamu benar-benar berjuang. Aku tak mampu menahan tangis. Air mataku jatuh satu persatu, membasahi jemari yang kugenggam. Kalau boleh memilih, lanjutnya, aku ingin semua ini nggak pernah terjadi. Tapi mungkin, ini cara Allah menguatkan kita. Mungkin ini caranya Dia menegur kita. Aku terisak, lalu memeluknya. Lama, hangat. Bukan pelukan pasangan yang sedang mesra, tapi pelukan dua orang yang sama-sama sedang patah. Dan ingin saling sembuh. Hari itu, Maya belum bilang dia akan pulang. Tapi setidaknya, pintu itu sudah terbuka sedikit. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Tapi aku juga tahu, aku tidak sendiri. Sebelum aku pamit pulang, Maya berkata pelan. Mas, aku menoleh. Aku belum sepenuhnya pulih. Tapi aku akan coba. Bukan demi anak-anak saja, tapi demi kita. Demi janji yang dulu kita ucapkan di depan penghulu. Aku mengangguk, menahan tangis. Terima kasih, Ma. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka pergi, aku bisa tidur lebih tenang. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena harapan itu belum benar-benar hilang. 3 hari setelah Maya mulai pulih dari sakitnya, dia mengajak bicara lewat pesan singkat. Mas, aku mau pulang. Aku belum sepenuhnya baik-baik saja, tapi aku mau kita berjuang bareng. Saat membaca pesan itu, aku hanya bisa memejamkan mata dan menarik napas panjang. Perasaan yang muncul tidak bisa kutuliskan dengan kata-kata. Campuran antara lega, bahagia, dan rasa takut juga. Takut mengecewakan lagi. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri. Kesempatan kedua ini tidak akan kusia-siakan. Hari itu aku pulang lebih awal dari kantor. Aku rapikan rumah sendiri. Kusapu lantai, kubersihkan meja makan, kususun mainan anak-anak yang selama ini hanya aku biarkan tergeletak. Bahkan aku sempat ganti sprei ranjang kami. Bukan karena ingin pamer, tapi karena aku ingin Maya tahu, rumah ini menanti mereka pulang. Menjelang maghrib, suara mobil mertuaku berhenti di depan rumah. Aku keluar, menyambut mereka. Ibu mertua membopong putri yang tertidur. Andre berlari ke arahku dengan wajah ceria. Ayah! Ayah! Dia langsung memelukku. Aku peluk dia erat-erat, mencium pipinya. Ayah kangen banget. Maya keluar terakhir. Tidak membawa banyak barang, hanya satu tas kecil dan gendongan bayi. Saat mata kami bertemu, aku tersenyum. Dia membalas senyuman itu, pelan, tanpa kata. Tapi dari tatapannya, aku tahu dia ingin mencoba lagi. Malam itu kami makan malam bersama. Maya memasak sederhana, sayur sop dan tempe goreng. Tapi rasanya seperti pesta besar bagiku. Bukan karena makanannya, tapi karena akhirnya kami duduk bersama lagi di meja makan yang sama. Putri duduk di pangkuan Maya. Andre minta disuapi olehku. Aku menatap mereka sambil menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang begitu dalam. Setelah anak-anak tidur, aku dan Maya duduk di ruang tengah. Lampu dimatikan sebagian, hanya menyisakan cahaya temaram dari sudut ruangan. Mas, kata Maya pelan, aku masih belum sepenuhnya sembuh, tapi aku nggak mau terus hidup dalam luka. Aku mau sembuh bareng-bareng. Aku mengangguk. Aku juga. Aku janji akan lebih jujur, lebih menjaga hati. Aku nggak akan sia-siakan kepercayaan kamu lagi. Dia tersenyum tipis. Aku percaya kamu mau berubah, dan aku mau kita bangun lagi semuanya, pelan-pelan. Malam itu kami tidur dalam pelukan. Hangatnya bukan seperti dulu, tapi lebih dalam. Karena pelukan itu membawa makna. Kami masih saling memilih,
meski telah melewati badai paling menyakitkan dalam pernikahan kami. Hari-hari berikutnya bukan berarti langsung sempurna. Kadang Maya masih sensitif jika aku terlalu lama pegang ponsel. Kadang dia masih diam saat mengingat kembali luka itu. Tapi kali ini, dia tidak menjauh, dia bicara. Dan aku mendengarkan, kami mulai membiasakan kembali sholat berjamaah, meski hanya berdua. Aku mengajak Maya ikut ke pengajian bulanan. Bahkan kadang dia ikut mengelola bagian administrasi di usaha travel. Kami berusaha menyambung kembali ikatan yang pernah retak. Dan satu hal yang paling berubah, aku tidak lagi sembarangan bermain media sosial. Bahkan sebagian aplikasi sudah kuhapus, bukan karena Maya memaksa, tapi karena aku sendiri ingin lepas dari sumber kesalahan itu. Beberapa bulan kemudian, aku mengajak Maya dan anak-anak umroh. Kali ini bukan sebagai pemandu atau pengusaha travel, tapi sebagai suami dan ayah yang ingin menebus dosa dan berterima kasih karena Allah masih memberikan kesempatan kedua. Saat kami di depan Ka'bah, aku menangis lama. Maya di sampingku ikut terisak. Andre memegang erat tanganku, sementara Putri tertidur dalam gendongan ibunya. Aku memandang ke langit dan berkata dalam hati, "Ya Allah, terima kasih. Engkau tidak mencabut keluarga ini dariku saat aku tersesat. Terima kasih Engkau masih mau menyentuhku lewat air wudhu di kamar hotel waktu itu. Terima kasih Engkau mengirimkan Maya, perempuan yang tetap berdiri di sampingku, bahkan setelah aku menyakiti hatinya." Setelah kembali dari tanah suci, hubungan kami makin kuat. Tak ada pernikahan yang benar-benar sempurna, tapi aku belajar bahwa rumah tangga dibangun bukan hanya dengan cinta, tapi dengan komitmen, kejujuran, dan kesediaan untuk memperbaiki diri. Dulu aku pikir kesetiaan hanya soal tidak berselingkuh secara fisik. Tapi ternyata lebih dari itu. Kesetiaan adalah menjaga hati dari hal-hal kecil yang bisa merusak kepercayaan. Dan aku pernah lalai. Tapi sekarang, aku belajar menjadi pria yang lebih bertanggung jawab. Bukan hanya kepada keluarga, tapi juga kepada Tuhanku. Karena kadang, Allah menegur kita bukan dengan suara keras, tapi lewat air wudhu yang jatuh di tangan, di tempat yang paling tidak semestinya, dan disitulah aku diselamatkan. Kadang, kita merasa hidup sudah cukup sempurna. Istri yang setia, anak-anak yang lucu, rezeki yang lancar. Tapi celah godaan bisa datang saat hati kita kosong dan iman mulai longgar. Seperti Rido, banyak dari kita yang tidak langsung jatuh dalam dosa besar. Tapi semua selalu berawal dari hal kecil, rasa bosan, rasa penasaran, atau satu klik di sosial media. Dan ketika kita nyaris terjatuh, kadang Tuhan menegur kita bukan dengan petir, bukan dengan kemarahan, tapi dengan air wudhu yang menyentuh kulit, tepat sebelum kita terjerumus. Kisah ini mengajarkan kita, menjaga rumah tangga bukan hanya soal cinta, tapi soal komitmen menjaga diri, menjaga hati, dan tetap sadar bahwa godaan bisa datang kapan saja, bahkan saat kita merasa sedang baik-baik saja. Semoga dari kisah ini, kita semua belajar bahwa setia bukan hanya tentang fisik, tapi menjaga hati dari apa yang tak seharusnya kita buka pintunya. Dan ketika kita pernah salah, selama kita masih mau kembali, masih ada pintu ampunan yang terbuka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kisah ini menyentuh hati kamu, jangan lupa share ke orang-orang terdekatmu. Siapa tahu, ada yang sedang butuh cerita ini untuk menyadari sesuatu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu jadi yang pertama menyaksikan video baru dari kami.